Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarkan, selamat datang kembali di Darul Muslim Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengetahui bagaimana pendapat para pemikir di Aceh berkaitan dengan kasus yang sudah saya upload, yaitu tentang yang terjadi di Masjid Oman. Jadi kita sekarang pada video ini kita akan melihat bagaimana para penulis, para pemikir di Aceh menanggapi isu tersebut. Nah, yang pertama saya akan melihat opini dari Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar, Guru Besar Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, dan beliau adalah mantan Kepala Dinas Syariah Islam Pemerintah Aceh. Nah, opini ini saya lihat pada serambinews.com. Ya, pada poin opini. Jadi sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tombol notifikasinya. Namun jika teman-teman masih ragu bahwa video ini bermanfaat atau tidak, teman-teman boleh menunda hingga menonton videonya hingga selesai, sampai selesai. Oke. Jadi opini ini dipublis pada Sabtu 1 Februari 2020. Judulnya Aliran Sesat dan Peran Serta Masyarakat, yang ditulis oleh Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar, Guru Besar Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Nah, saya akan membacakannya. Pemerintah Aceh dan DPR telah mengeluarkan kanun tentang pembinaan dan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah mengeluarkan kanun tentang pembinaan dan perlindungan akidah sejak tahun 2015. Ini ada kanun di Aceh tentang pembinaan dan perlindungan akidah pada tahun 2018, yaitu Kanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Nah, di antara isi kanun adalah tentang larangan dan peran serta masyarakat. Pasal 7 dan pasal 8 mengatur larangan atau perbuatan yang dianggap sebagai jarimah. Nah, pasal 7 ada 6 ayat. Pada ayat kedua berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam. Pasal ketiga, ayat ketiga berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat. Pasal keempat berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat. Pasal 5, setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai pengandung atau penyebar aliran sesat. Pasal 8 berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, pada pasal 12 ada 2 ayat yang mengatur tentang hal ini. Yang pertama, pasal 1, masyarakat melaporkan adanya penyebaran aliran sesat atau diduga sesat kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan atau tulisan. Pada pasal 18 ada 3 ayat yang mengatur tentang uqubat. Pasal kedua, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, sebagaimana ayat 6 sampai saya ulangi. Pasal 18 ada 3 ayat mengatur tentang uqubat. Ayat kedua, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 6 dikenakan uqubat takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 kali dan paling sedikit 15 kali, atau pidana penjara paling lama 30 bulan dan paling singkat 15 bulan, atau denda paling banyak 300 gram emas murni dan paling sedikit 150 gram emas murni. Nah, jadi ini adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang
melanggar pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Nah, ada ke pasal ketiga dari ayat ada ayat 3 dari pasal ke-18 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan hukuman takzir berupa pidana penjara paling lama 15 bulan dan paling singkat 6 bulan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan paling sedikit 60 gram emas murni. Pasal 15 dan pasal 16 mengenai penegakan kanun. Pasal 15 penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan mahkamah terhadap pelanggaran kanun ini dilaksanakan menurut Kanun Aceh tentang hukum acara jinayat. Nah, pasal 16, jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam kanun ini diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Dari isi kanun di atas terlihat bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk melaporkan adanya penyebaran aliran sesat atau diduga sesat kepada pejabat yang berwenang secara lisan atau tulisan. Walaupun tidak disebutkan, pejabat berwenang di sini tentulah polisi dan Satpol PP. Dengan kata lain, tugas masyarakat yang sah menurut kanun adalah melaporkan orang atau kelompok yang diduga menyebarkan aliran sesat tersebut kepada polisi atau Satpol PP. Orang yang menuduh menyebarkan ajaran sesat mesti diajukan ke Mahkamah Syariah dan mahkamah inilah yang akan menentukan apakah seseorang atau kelompok merupakan pengikut atau penyebar ajaran sesat. Jadi sebuah ajaran baru dapat dikatakan sesat dan orang yang menceramahkannya dianggap menyebarkan ajaran sesat apabila ada putusan Mahkamah Syariah untuk itu. Sekiranya ada orang yang menuduh orang lain sebagai pengikut aliran sesat atau melakukan tindakan main hakim sendiri sebelum ada putusan Mahkamah Syariah, maka dia dapat dianggap telah melakukan jarimah atau perbuatan pidana. Aparat keamanan, polisi dan Satpol PP mesti menangkap orang yang menuduh itu untuk diperiksa. Sekiranya cukup bukti, maka mereka mesti diajukan ke mahkamah untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Nah, para penuduh dan pelaku tindakan main hakim sendiri oleh kanun secara terang benderang dinyatakan sebagai pelaku jarimah, pasal 7 ayat 8. Hukuman atau hukuman untuk orang yang dengan sengaja menuduh orang lain menjadi pengikut atau penyebar ajaran sesat diatur dalam pasal 18 ayat 2 yang sebagaimana telah disebutkan di atas. Nah, sedang hukuman untuk orang yang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dia tuduh menjadi pengikut atau penyebar ajaran sesat adalah hukuman takzir sebagaimana diatur pasal 18 ayat 3. Dari uraian di atas terlihat bahwa masyarakat dan juga pemerintah tidak boleh secara sepihak menetapkan bahwa seseorang atau sebuah kelompok merupakan pengikut atau penyebar aliran sesat sehingga dilarang menyampaikan pengajian, ceramah atau khutbah. Kalau ada orang atau kelompok yang melakukan pelarangan, saya ulangi, kalau ada orang atau kelompok orang yang melakukan pelarangan apalagi dengan menggunakan kekerasan sebelum ada putusan Mahkamah Syariah yang berkekuatan hukum tetap, maka mereka dapat dianggap telah melakukan tindakan main hakim sendiri yang oleh kanun dianggap sebagai jarimah. Aparat keamanan tidak boleh membiarkan apalagi membela dan melindungi mereka. Semua kita tahu dalam negara hukum, aparat keamanan mesti melindungi rakyat yang tidak bersalah dan sebaliknya menangkap dan membawa ke depan pengadilan orang-orang yang melakukan perbuatan pidana. Penulis berharap, ini kata Prof. Lasa, penulis berharap anggota masyarakat baik yang senang pada kerusuhan atau tidak perlu mengetahui bahwa perbuatan melarang orang berceramah dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat
merupakan perbuatan pidana di mata hukum negara. Sedang tindakan oknum aparat yang memberi kesan mengalah, membiarkan bahkan membenarkan tindakan para perusuh dan menyingkirkan pengurus BKM yang sah secara melawan hukum mungkin sekali akan menimbulkan opini telah melakukan tindakan lempar batu sembunyi tangan. Karena peristiwa kerusuhan di masjid telah terjadi lebih dari sekali, maka kita juga bisa maklum sekiranya ada anggota masyarakat yang menganggap sebagai oknum-oknum sebagai orang-orang yang tidak paham hukum atau malah sengaja melecehkan hukum karena sedang berasyik maksud dengan kekuasaan yang mereka sandang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita semua, menjadikan kita umat yang mulia dan bermartabat yang sanggup menghargai dan menjaga kesucian masjid sebagai rumah Allah. Marilah kita berdoa agar pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh selalu berhati-hati dengan kebijakan dan tindakan yang mereka ambil, sehingga anggapan sebagian orang luar bahwa masyarakat Aceh dan pemerintahannya sebagai orang yang tidak toleran tidak mendapat semacam pembenaran. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar yang mengatakan bahwa kalaupun ada ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh seseorang, maka kita harus melaporkannya kepada polisi dan WH agar bisa dibawa kepada pengadilan dan tindakan hakim tidak dibenarkan. Nah, tapi di sini ya, yang menariknya ada semacam tanggapan dari akademisi yang lain tentang menyelesaikan kasus ini. Kita akan membaca tentang tulisan yang ditulis oleh Dr. Teku Zulkhairi. Tentunya di video selanjutnya.